Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Nawawi dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini disusun untuk memenuhi tugas yaitu pemikiran modern Islam yang diampu oleh Bapak Farid Hasan STHI MHum. Dalam video ini saya akan membahas tentang pemikiran dari Muhammad Arqon. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas dari biografi Muhammad Arqon. Muhammad Arqon lahir di Taurid Mimon, Aljazair pada tanggal 1 Februari 1928. Pendidikan sekolah dasar ia selesaikan di kampung halamannya, Kabilia. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah menengah di kota Pelabuhan Oran. Setelah tamat SMA, ia pun melanjutkan belajar bahasa sastra Arab di Universitas Algiers pada tahun 1950 sampai 1954. Disambi dengan mengajar bahasa Arab dan sastra pada sebuah SMA yang terletak di Al-Harad, daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Di tengah adanya peperangan pembebasan Aljazair dari pemerintah kolonial Prancis pada tahun 1954 sampai 1962. Arqon pun mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Sejak itu ia pun menetap di Paris. Pergaulan budaya Prancis Arqon sendiri sudah dimulai ketika duduk di sekolah dasar yang berpola Prancis di desa kelahirannya, dan saat itu ia pun pola Prancis tersebut semakin lebih dalam. Akan tetapi bidang utama yang akan pelajari tidaklah berubah, yaitu bahasa dan sastra Arab. Beberapa di antara karya Arqon yaitu Traité d'éthique, pemikiran Arab, pengantar untuk memahami Islam, dan demi kritik nalar Islam. Latar belakang pemikiran Arqon itu berasal dari kegelisahan Arqon sendiri, hampir mewarnai seluruh pemikirannya, yaitu kenyataan adanya pembagian di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Pembagian ini secara garis besar bersentuhan dengan persoalan-persoalan partikular dengan universal, marginal dengan sentral. Problem ini tercermin dari adanya pembagian dunia secara bertahap, seperti Sunni dengan Syiah, kaum mistik dengan tradisionalis, Muslim dengan non-Muslim, non-Arab dengan Arab. Selanjutnya yaitu hasil pemikiran dari Muhammad Arqon. Saya menuliskan ada 4. Yang pertama yaitu dari kritik nalar Islam. Dari apa yang sudah Arqon lakukan terhadap ilmunya, dia mempunyai keinginan untuk mengharmonisasikan antara pemikiran klasik dan modern dari unsur yang paling hormat, yaitu akal atau rasional. Arqon sendiri mempunyai istilah nalar Islam, nalar yang mempunyai arti bagaimana cara berpikir lebih luas daripada akal. Menurut pendapat Arqon, umat Islam sendiri masih menggunakan nalar klasik. Arqon itu berkeinginan untuk umat Islam melakukan pembaharuan atau pembebasan ilmiah dan lebih terbuka dan memahami ajaran agama dan tidak lepas dari konteks sejarah. Dengan cara menggunakan pemikiran barat modern, ia bermaksud untuk mengambil sikap kritisnya yang rasional, yang kemungkinan dapat untuk memahami ajaran agama dan teks dengan cara yang lebih mendalam, dan mencoba untuk membongkar dan mengkritisi pemikiran yang terdahulu apakah masih relevan dan berlaku dengan keadaan sekarang. Oleh karena itulah Arqon memadukan perkembangan mutakhir dan bahasa, teknologi, dan ilmu sosial barat dengan sosial yang mempunyai nilai religi yang tinggi dengan menciptakan pemikiran Islam yang maju dan mampu menjawab
tantangan zaman. Arkan berpendapat bahwa tradisi dan modern itu sendiri sama baik, hanya bagaimana memadukan dan melahirkan apa yang dibutuhkan oleh zaman. Dalam melakukan kritik nalar Islam, Arkan menggunakan metode kritik sejarah. Arkan melihat betapa perlunya kritik untuk membaca sejarah pemikiran Arab Islam. Dengan historisme dimaksudkan untuk melihat seluruh fenomena sosial budaya melalui perspektif historis, bahwa masa lampau harus dilihat menurut strata historinya. Yang kedua, yaitu dari pemikiran Muhammad Arkan, adalah kritik nalar Islam sebagai metode ijtihad. Untuk menghadapi berbagai tantangan kemodernan intelektual, budaya, dan material yang sudah dimasukkan oleh Barat sejak abad 19, para ulama telah membuka kembali pintu ijtihad. Namun neo-ijtihad sendiri masih belum membuka diri pada pemikiran modern. Dengan rumusan sedikit berbeda akan menjelaskan bahwa dengan mengusulkan kritik nalar Islam, ia berusaha melampaui kedua pendirian yang bertolak belakang dan saling menolak dari Islamologi yang hanya memperhatikan hal yang positif, dan penganut agama Islam yang mendekati agama atas dasar kepercayaan langsung tanpa kritik. Kritik nalar Islam ditambahkan untuk memindahkan orientasi analisis ke arah linguistik, psikologis histori, dan antropologi sosial dan budaya. Secara jelas dapat dipahami bahwa untuk mencapai keterbukaan pemikiran Islam modern adalah dekonstruksi episme dogmatis dan ontologis dalam tubuh umat Islam. Namun diingat bahwa dekonstruksi tidak mungkin dilakukan tanpa persiapan pengetahuan akan sejarah, baik tradisi yang masih tersembunyi ataupun tradisi yang sudah tercemar unsur luar. Arkan sendiri berusaha menemukan kembali makna yang tersingkir atau terlupa karena sekian banyak proses pembukuan yang dialami pemikir Islam. Arkan juga menjelaskan bahwa dekonstruksi mesti disertai rekonstruksi atau pembangunan kembali sebuah wacana atau kesadaran yang meninggalkan keterbatasan pembukuan dan penyerawan wacana sebelumnya. Dalam konteks inilah Arkan beranggapan bahwa strategi kritik nalar Islam tidak lain adalah perluasan terhadap makna ijtihad klasik. Dari pemikiran Arkan di atas sudah jelas bahwa kritik nalar Islam yang digunakan Arkan merupakan upaya untuk mendapatkan kembali hakikat yang sebenarnya, yang dimana pernah tersingkir, terlupakan, atau bahkan belum terfikirkan sama sekali. Dengan menggunakan gaya pemikiran dekonstruksi atau pembongkaran, Arkan mengungkap aneka ragam yang sebelumnya tidak terlihat dan tidak dikatakan di teks. Dengan adanya dekonstruksi tersebut, ia berusaha menemukan kembali makna yang hilang atau tercipta karena proses pembukuan yang menimpa pemikiran Islam. Yang ketiga dari pemikiran Muhammad Arkan yaitu adalah yang terfikirkan dan yang tidak terfikirkan. Arkan membagi sejarah terbentuknya nalar Arab Islam menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama adalah klasik, di mana sistem pemikiran yang diawali para pemula dan pembentuk peradaban. Yang kedua yaitu skolastik, di mana jenjang kedua yang ditandai mulai meluasnya medan taklid dan sistem berpikir. Terus yang ketiga yaitu modern atau kontemporer, di mana adanya kebangkitan dan revolusi. Yang dimaksud dengan yang terpikir di sini adalah hal-hal yang mungkin umat Islam memikirkannya, yang bisa dipikir
karena merupakan hal yang jelas atau boleh difikirkan. Sedangkan yang tidak terfikirkan adalah hal-hal yang tidak mempunyai hubungan. Tidak ada keterkaitan antara ajaran agama dari nilai dan norma. Terus selanjutnya yaitu dialog antar agama. Ini adalah hasil pemikiran Muhammad Argon. Yang keempat, dalam pandangan Argon, dialog antar agama harus dimulai dari pengalaman-pengalaman empiris yang berpijak pada realitas sejarah. Argon sendiri menyarankan konsep ismologi terapan atau istilah untuk memahami, mencermati dan menganalisis konstruksi keilmuan dan pemikiran Islam yang harus menggunakan berbagai metode ilmu sosial. Argon memberikan 4 hal untuk dialog antar agama, yaitu yang pertama melakukan pemikiran kembali terhadap konsep-konsep lama tentang agama dan masyarakat untuk menuju era pemikiran yang baru berdasarkan historis dan integritas sosial. Yang kedua, melakukan reformasi pemikiran dari pemikiran teologis menuju kritisme tanpa konsep sebagaimana fungsi dalam seluruh tradisi agama tersebut. Yang ketiga yaitu kita harus melampaui pembagian antara akal religius dan akal pencerahan. Terus yang keempat yaitu perlunya studi agama secara historis antropologis. Baik, itulah sedikit ulasan dari saya mengenai pemikiran Muhammad Argon. Sekian dari saya, kurang lebihnya bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.